Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sidang pembacaan pernyataan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium. Halo semuanya, seperti yang kita ketahui, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan moral, etika, dan karakter bangsa. Ketika korupsi terjadi secara terus-menerus, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berita mengenai kasus korupsi. Mulai dari korupsi dana bantuan sosial, dana pendidikan, hingga korupsi di sektor kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu masalah serius yang belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting bagi langkah pencegahan, agar generasi muda tidak tumbuh dengan pola pikir yang membenarkan korupsi. Perkenalkan, aku Yohana Yugani dengan NPM 251000162, mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Pasundan, akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Dalam video kali ini, sebuah topik yang saya angkat kiranya sangat penting dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebelum kita mengenai apa itu pendidikan anti korupsi, mari kita mengenal sebenarnya apa itu korupsi. Secara umum, korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum. Korupsi tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Seringkali, korupsi diawali dari perilaku tidak jujur yang dianggap kecil dan sepele. Ketika perilaku itu dibiarkan, lama-kelamaan akan berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar. Contohnya, seseorang yang terbiasa menerima uang terima kasih karena jabatannya, lama-kelamaan akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Dan dari sinilah benih-benih korupsi mulai tumbuh. Contoh konkret dalam kehidupan. Pertama, pejabat memotong dana bantuan sosial. Kedua, pegawai meminta uang tambahan agar urusan cepat selesai. Terus, bendahara kegiatan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Dampak dari korupsi sangat luas, mulai dari merugikan negara, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kualitas pelayanan publik. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi bertentangan dengan nilai ketuhanan karena mencerminkan perilaku tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Seseorang yang melakukan korupsi berarti mengabaikan nilai iman dan moral dalam tindakannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merampas hak orang lain. Ketika dana publik dikorupsi, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat menjadi korban. Lalu sila ketiga dan keempat, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Korupsi juga merusak persatuan dan demokrasi karena keputusan diambil bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menciptakan ketimpangan sosial. Segelintir orang hidup mewah, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kesulitan. Contohnya, ketika dana pendidikan dikorupsi, fasilitas sekolah menjadi tidak layak dan kualitas pendidikan pun menurun. Sebenarnya bagaimana sih korupsi bisa terjadi? Korupsi tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Korupsi muncul karena adanya interaksi antar individu, sistem, serta lingkungan. Ketika individu memiliki niat atau kelemahan moral, sistem memberikan celah dan lingkungan membiarkan perilaku tersebut, maka korupsi sangat mudah terjadi.
Oleh karena itu, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi. Pertama, keserakahan. Keserakahan adalah sifat yang tidak pernah merasa cukup terhadap harta atau kekuasaan yang dimiliki. Seseorang yang serakah akan terus ingin menambah kekayaannya, meskipun harus melanggar aturan dan merugikan orang lain. Sifat ini membuat pelaku menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Contoh, seorang pejabat yang sudah memiliki gaji dan fasilitas yang cukup, tetapi tetap mengambil uang dari dana proyek karena merasa masih bisa ambil lebih. Awalnya sih sedikit, lama-lama menjadi kebiasaan dan berujung pada korupsi besar. Kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah pola hidup yang berlebihan dan lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Tekanan untuk tampil mewah sering membuat seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Contohnya adalah pegawai negeri dengan penghasilan terbatas ingin membeli barang bermerek, mobil mewah, atau mengikuti gaya hidup lingkungan sekitarnya. Karena gaji tidak mencukupi, ia menerima suap atau memotong anggaran untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Dan yang terakhir, rendahnya integritas. Rendahnya integritas berarti lemahnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap aturan. Seseorang dengan integritas rendah mudah tergoda untuk berbuat curang ketika memiliki kesempatan dan merasa tidak akan ketahuan. Contoh, bendahara suatu kegiatan mengetahui bahwa tidak ada pemeriksaan keuangan yang ketat. Karena tidak memiliki rasa tanggung jawab, ia mengambil sisa dana kegiatan untuk kepentingan pribadi dan menganggapnya sebagai hal biasa. Kedua adalah faktor eksternal penyebab korupsi. Pertama, lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan adalah kondisi ketika suatu pekerjaan atau penggunaan anggaran tidak diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang. Jika pengawasan tidak berjalan dengan baik, pelaku merasa aman untuk melakukan penyimpangan karena kecil kemungkinan perbuatannya diketahui. Contoh, seorang pejabat mengelola dana proyek tanpa adanya audit rutin. Karena tidak ada pemeriksaan, ia berani memotong anggaran proyek dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Kedua, sistem birokrasi yang rumit. Sistem birokrasi yang rumit ditandai dengan prosedur panjang, terbelit-belit, memakan waktu yang lama. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta imbalan agar suatu urusan bisa dipercepat. Contohnya, masyarakat yang mengurus izin usaha harus melewati banyak tahapan dan meja. Karena merasa lelah dan ingin cepat selesai, akhirnya memberikan uang kepada petugas agar prosesnya dipercepat. Tindakan ini termasuk suap dan menjadi pintu masuk korupsi. Yang kedua, dan yang terakhir, budaya permisif. Budaya permisif adalah sikap lingkungan yang menganggap praktik korupsi sebagai hal yang wajar atau biasa saja. Ketika masyarakat membiarkan atau menoleransi tindakan curang, korupsi akan terus terulang dan dianggap sebagai kebiasaan. Contohnya adalah memberi uang terima kasih kepada petugas pelayanan publik agar urusan cepat selesai dan dianggap sebagai hal biasa. Lama-kelamaan, praktik ini diterima sebagai budaya dan mendorong terjadinya korupsi secara terus-menerus. Teman-teman, korupsi sering terjadi karena lingkungan sekitar memilih untuk diam dan tidak berani melaporkan. Teman-teman, ternyata korupsi dapat terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Contohnya ada di pemerintahan, seperti korupsi anggaran, proyek fiktif, atau suap jabatan. Jika diperhatikan, ada pungutan liar, jual beli nilai, dan penyalahgunaan dana bos. Dalam sektor kesehatan, ada markup penggandaan dana alat kesehatan dan obat-obatan. Dalam sektor hukum, ada suap aparat penegak hukum untuk memenangkan perkara. Lalu di sektor swasta ada suap perizinan dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah hanya masalah individu, namun masalah sistematik.
Contoh-contoh korupsi dan dampak nyatanya adalah sebagian berikut. Pertama, penyelewengan dana BOS. Maka dampaknya akan menjadi masyarakat miskin tidak akan menerima bantuan. Lalu suap proyek akan berdampak pada kualitas pembangunan yang buruk. Lalu pungli pelayanan publik menjadi masyarakat yang dirugikan. Dan suap hukum menjadikan keadilan tidak bisa ditegakkan. Maka dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan publik, meningkatkannya kemiskinan, serta rusaknya moral generasi muda. Nah teman-teman, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita memerlukan adanya pendidikan anti korupsi. Sebenarnya pendidikan anti korupsi itu apa sih? Pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk karakter individu agar menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta integritas. Pendidikan ini bukan hanya soal pengetahuan umum, tetapi pembentukan sikap dan nilai. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, karena karakter terbentuk dari kebiasaan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah jujur saat ujian, tidak mencontek, serta tidak mengambil hak orang lain. Jadi teman-teman, pendidikan anti korupsi memiliki tujuan. Jadi tujuannya tersebut meliputi pertama, membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab. Kedua, menumbuhkan kesadaran hukum. Ketiga, menciptakan generasi berintegritas. Dan yang terakhir, mencegah korupsi di masa depan. Pendidikan anti korupsi berfungsi sebagai benteng moral bagi generasi muda. Teman-teman, pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui pertama, pendidikan formal di sekolah dan kampus. Pendidikan anti korupsi dalam pendidikan formal dilakukan melalui mata pelajaran, materi perkuliahan, dan kegiatan akademik. Sekolah dan kampus berperan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, serta tanggung jawab secara sistematis. Contohnya adalah siswa dibiasakan tidak menyontek saat ujian dan diberi sanksi yang adil jika melanggar. Jika di kampus, mahasiswa diajarkan etika akademik seperti larangan plagiarisme dan kewajiban menyantumkan sumber. Yang kedua, pendidikan non formal seperti seminar dan kampanye. Pendidikan non formal dilakukan di luar sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Kegiatan ini bersifat edukatif dan persuasif. Contohnya adalah seminar anti korupsi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat, kampanye media sosial tentang pentingnya kejujuran, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, pendidikan informal di keluarga. Pendidikan informal terjadi pada kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan karakter dan nilai moral seseorang. Contohnya adalah orang tua membiasakan anak berkata jujur, tidak mengambil barang milik orang lain, serta memberikan penjelasan bahwa menipu dan berbohong adalah perbuatan salah. Dan yang terakhir adalah keteladanan dari orang tua, guru, dan pemimpin. Keteladanan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anti korupsi. Nilai kejujuran dan integritas akan lebih mudah diterima jika ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan hanya nasihat. Contohnya adalah guru yang bersikap adil dan tidak menerima imbalan dari siswa, orang tua yang jujur dalam pekerjaan, serta pemimpin yang transparan dan tidak menyalahgunakan jabatan akan menjadi contoh positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, dalam pendidikan anti korupsi kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, serta keberanian. Nilai-nilai ini juga harus dipraktikkan, bukan hanya sekadar dihafalkan. Namun, pendidikan anti korupsi ini memiliki penghalang teman-teman. Hambatan utamanya merupakan budaya korupsi yang sudah mengakar, kurangnya keteladanan pemimpin, lemahnya penegakan hukum, serta rasa takut dan apatis masyarakat. Jadi, untuk mengatasi kehambatan ini membutuhkan kerjasama semua pihak, teman-teman. Undur diri dan terima kasih semuanya.